Selamat pagi, Bu Fitri. Selamat pagi Pak Zainal. Apa kabar nih, Bu? Alhamdulillah baik Pak Sinal. Pak Sinal sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik juga, Bu. Gimana, Bu? Masih semangat ya, Bu Fitri? Iya masih semangat dong untuk hari ini Pak. Hmm, eh, saya dengar sepertinya Ibu ini mau apa namanya kucing ya ke siapa, Bu? Iya saya akan melakukan coaching nih Pak untuk hari ini. Saya akan melakukan coaching kepada Bu Dea Pak. Oh, ke budaya. Iya Pak. Hmm, kira-kira apa aja nih, Bu, persiapannya? Yang jelas persiapan di awal itu pastinya ya Pak ya. Waktu Pak. Saya sudah sepakat dengan Bu Dea bahwa hari ini akan melakukan coaching. Kemudian di sini mudah-mudahan ya Pak ya nanti berjalan dengan lancar dan saya juga mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk menggali beberapa permasalahan-permasalahan yang nanti coaching alami Pak. Baik, baik, baik. Jadi dari persiapan-persiapan yang sudah dipersiapkan oleh Bu Fitri, eh, apa sih kompetensi dari bukunya ini yang ingin dikembangkan oleh Bu Fitri? Iya ya Pak. Sepertinya yang sudah kita ketahui ya Pak ya, kompetensi itu ada pertanyaan-pertanyaan aktif, kehadiran penuh. Nah, kita itu bisa nanti merasakan Pak apa yang dirasakan oleh coaching. Nah, kemudian saya juga mencoba nanti membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, Pak. Dan saya juga akan mengembangkan coaching di mana coaching itu nanti bisa menemukan permasalahan-permasalahannya nanti, Pak. Wah, bagus sekali itu Bu persiapannya. Nah, jadi semoga nanti kompetensi yang dimiliki oleh Bu Dia itu bisa apa namanya bisa keluar gitu Bu. Insya Allah, Pak. Nah, dari 3 kompetensi yang Ibu Fitri sebutkan tadi, kompetensi apa yang nantinya menjadi fokus Bu Fitri sebagai coach? Ya, sebenarnya tiganya harus fokus gitu, Pak. Dicobalah, tapi insya Allah dengan kehadiran penuh, saya akan mendengarkan apa yang nanti disampaikan oleh Koci dengan baik. Kemudian dia akan lebih aktif lagi untuk memberikan umpan balik serta pertanyaan-pertanyaan kepada Koci, Pak. Jadi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dan memberikan umpan balik, itu ya yang akan Ibu terapkan terhadap dia selama proses coaching nanti ya. Iya, iya betul Pak Sinan. Baik, Ibu sudah menentukan beberapa indikator yang dikembangkan saat mau apa namanya coaching ya. Harapan apa yang Ibu Fitri ingin apa namanya apa gitu Bu, apa harapan dalam coaching nanti gitu Bu? Iya, iya Pak. Harapannya ya Pak ya, setelah Koci berjalan dengan lancar, mudah-mudahan ketika nanti Bu Dea menyampaikan beberapa permasalahan, saya bisa menanggapi permasalahan-permasalahan yang baik. Sehingga nanti muncul adanya solusi dari permasalahan-permasalahan dari Bu Dea sendiri yang Bu Dea alami Pak Sina. Oh, jadi itu tujuannya Bu ya. Jadi Ya Pak. indikator keberhasilannya itu adalah budaya bisa menemukan solusinya. Iya, iya betul itu Pak. Oh iya iya ya. Baik Bu kalau gitu mohon izin Bu ya saya tetap di sini ya untuk memantau nanti karena apa ya istilahnya saya sebagai observer gitu Bu. Tidak apa-apa Bu ya. Iya, iya Pak, enggak apa-apa, siap-siap Nah, ini. terima kasih Bu Fitri. Iya Pak.
Assalamualaikum Bu Dea. Waalaikumsalam Bu Fitri. Bagaimana kabarnya kali ini Bu Dea? Alhamdulillah baik Bu Fitri. Bu Fitri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Dea. Terima kasih ya atas kedatangannya Ibu Dea kali ini. Kita akan bincang-bincang sebentar ya Bu Dea ya. Nah, sebenarnya apa yang ingin Bu Dea bicarakan pada kesempatan kali ini Bu? Iya Bu, jadi gini, ya biasa ya Bu, masalah perkembangan anak murid saya gitu loh, yang namanya Citra Bu. Jadi saya menyayangkan banget gitu Bu, si Citra ini kan anak yang pintar, terus bahkan dia itu siswa yang terbaik di sekolah saya gitu Bu. Tapi sayangnya di akhir-akhir ini dia itu sering nggak masuk Bu, karena sekarang ini kan memang musim tembakau gitu Bu di Madura. Jadi dia sering nggak masuk lama gitu Bu. Ini kira-kira udah sekitar semingguan Bu dia nggak masuk. Oh, jadi itu ya Bu yang ingin Bu Dea bicarakan. Masalah muridnya Ibu ya yang bernama Citra, yang sering tidak masuk ke sekolah Bu ya? Iya betul Bu. Nah jadi sebenarnya Citra itu siswa yang rajin Bu. Cuman beberapa minggu ini, beberapa bulan ini juga sering nggak masuk gitu Bu. Oh, iya Bu. Nah, waktu kita kan cuma sebentar Bu ya. Nanti jam istirahat masuk lagi Bu. Nah, apa sih yang ingin Bu Dea nanti dapatkan dari perbincangan kali ini Bu Dea? Jadi gini ya Bu, saya itu pengen banget nolong dan membantu Citra Bu dalam mengatasi masalah-masalahnya. Jadi bagaimana caranya agar dia itu bisa mengatasi kesulitannya dan hal apa yang mungkin yang akan saya lakukan untuk membantu Citra agar nantinya dia itu aktif lagi Bu dan rajin ke sekolah gitu loh Bu. Iya Bu. Nah, bagaimana cara Ibu nanti bisa membantu siapa itu si Citra ya Bu ya dari permasalahannya ini Bu? Jadi dia itu kan masih kecil ya Bu, terus jadi kurang kurang pantas juga gitu loh kerja di sawah dan mencari nafkah gitu Bu. Si Citra ini masuk itu saya pengennya tuh dia masuknya dengan rajin gitu loh Bu, seperti biasanya. Kemudian dia juga kan anak yang rajin, jangan sampai dia itu ikut membantu orang tuanya, kemudian dan mengganggu belajarnya, apalagi sampai dia itu masuk nggak masuk sekolah gitu loh Bu. Oh iya Bu. Jadi menurut pemikiran saya ya Bu ya, mulai tadi setelah apa yang dibicarakan oleh Bu Dea, Ibu itu menginginkan murid Ibu itu menjadi murid yang rajin ya Bu ya. Nah, menurut Ibu murid yang rajin seperti apa yang ingin Ibu apa itu maksud gitu loh Bu? Murid yang rajin itu seperti apa Bu menurut Bu Dea? Ya, jadi menurut saya Bu, murid yang rajin itu yang setiap hari tuh masuk sekolah gitu loh Bu. Kemudian semangat belajarnya itu juga tinggi. Terus dia juga mengerjakan tugas-tugas tepat waktu. Itu mungkin Bu definisi rajin menurut saya. Oh, menurut Ibu, murid yang rajin itu murid yang masuk sekolah setiap hari, Bu ya. Walaupun tidak masuk hanya karena sakit begitu ya, Bu ya. Atau ada kepentingan lain gitu ya, Bu ya. Selalu mengerjakan tugas-tugas dengan tepat waktu. Begitu ya, Bu ya, menurut Bu dia anak yang rajin. Iya Bu, betul banget Bu, betul banget. Nah, menurut Ibu sendiri indikator anak yang bisa dikatakan rajin itu yang bagaimana, Bu Dea? Jadi indikator anak yang rajin tuh ya paling enggak anak itu ya harus rajin sekolah Bu. Dia juga melaksanakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah gitu Bu. Berarti indikator pertamanya adalah mulai tadi ya Bu Dea ya, anak yang rajin itu masuk sekolah ya. Nah kira-kira Citra itu jarang masuk sekolah karena apa Bu? Jadi gini ya Bu, saya jadi cerita dikit-dikit juga nih Bu. Jadi Iya. perekonomiannya si orang tuanya Citra ini itu juga sangat minim gitu loh Bu. Dia juga merupakan buruh tani dan juga penghasilannya itu tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi si Citra ini nggak sekolah
Dan juga dia jaga adiknya Bu yang masih kecil. Dan selain itu orang tuanya itu juga sibuk Bu. Namun si Citra ini sering ikut membantu bekerja di sawah. Nah, yang paling memprihatinkan lagi nih Bu, menurut saya ini, kadang-kadang Citra ini tuh berjualan untuk menambah penghasilan keluarganya Bu. Jadi seperti itu Bu. Baik, Bu. Berarti Citra itu tidak masuk sekolah karena bekerja untuk membantu orang tuanya ya, Bu ya? Dan tadi juga menjaga adiknya ya, Bu ya, yang masih kecil. Apa karena orang tuanya itu sibuk bekerja jadi apa, Bu? Tadi buruh tani ya, Bu? Karena sekarang ini musim tembakau ya, Bu ya, di Madura. Ya, benar. Nah, menurut Ibu kira-kira Citra itu berada di level berapa ya, Bu, untuk sekarang ini? Dari ukuran 1 sampai 10 lah, Bu. Menurut Ibu masuk level berapa ini, Bu, Citra itu, Bu? Jadi kalau kira-kiranya ya Bu, kalau di level 10 itu si Citra ini di level 5 Bu. Saya bingung juga sih Bu, gimana ya caranya supaya si Citra ini tetap rajin sekolah, tapi dia itu juga bisa membantu orang tuanya mencari nafkah gitu Bu. Saya jadi bingung juga nih Bu, gimana solusinya. Iya, Bu, ya. Di angka 5, kalau di angka 10 memang agak susah ya, Bu, dia ya. Karena permasalahannya terlalu berat menurut saya, Bu. Iya betul Bu, betul. Ibu sekarang ingin melihat Citra itu di angka berapa, Bu? Secara keaktifan gitu loh, Bu, dia. Jadi kalau sekarang mungkin saya mau mencapai angka 8 deh Bu. Dia itu udah cukup baik menurut saya. Iya. Apa yang menurut Ibu lakukan agar bisa mencapai ke angka 8 gitu loh, Bu? Untuk mencapai itu sebenarnya saya sekarang lagi memikirkan nih Bu, gimana pemecahan masalahnya gitu. Supaya Citra itu bisa seperti dulu lagi gitu loh Bu. Iya, Bu. Kalau menurut Ibu, Citra itu senang dibantu yang bagaimana sih? Agar nanti permasalahannya dapat terpecahkan, Bu Dea. Bagaimana itu nanti kita membantunya gitu? Jadi kayaknya saya tuh mau bicara dulu nih Bu sama Citra dari hati ke hati. Kemudian mendekati Citra, bagaimana kondisinya, terus hal-hal yang mungkin bisa dilakukan dan mencari jalan keluar dari permasalahannya. Saya juga akan mengobrol hal-hal lain tentang keadaan dia dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Dan saya juga akan menghubungi orang tuanya, yaitu Bu Aminah, agar Citra itu bisa rajin lagi seperti dulu. Dan gak lupa juga saya mau menyarankan supaya Citra itu mau berjualan di sekolah gitu Bu. Jadi nanti jualannya Citra itu dititipkan ke kantin dan Citra itu nggak pusing-pusing lagi Bu untuk jual makanan itu di luar gitu Bu. Itu ya, Bu. Jadi Ibu itu ingin membantu Citra dengan cara berbicara dari hati ke hati, mengobrolnya dengan situasi yang semacam keakraban gitu ya, Bu ya. Dan juga akan menghubungi orang tua Citra ya, Bu ya. Dan juga nanti menyarankan Citra agar makanan yang dijual itu dijual di kantin sekolah, Bu ya. Ya, betul sekali, Bu. Jadi saya tuh pengen ngobrolnya tuh dengan suasana yang akrab gitu, Bu, dengan penuh kekeluargaan, membicarakan tentang hal-hal yang terjadi. Kemudian saya juga mau mengecek keadaan yang sebenarnya gitu loh, Bu. Saya juga penasaran ya, Bu, tentang hal-hal yang di luar permasalahan ini juga gitu. Saya pengen lebih tahu banyak tentang kondisi si Citra itu. Iya, Bu. Nah, kira-kira butuh waktu yang seperti apa dan kapan bisa Ibu Dea nanti mulai melakukan untuk mengobrol dan untuk menghubungi kedua orang tua Citra itu, Bu, nanti? Untuk waktu sebenarnya tinggal melihat situasi yang cocok ya, Bu. Jadi tidak perlu memerlukan waktu yang khusus. Yang penting tuh situasi dan kesempatan itu pas gitu loh, Bu. Untuk mengobrol dan mau terbuka dan berterus terang. Dan juga yang paling penting mencari luang untuk bertemu dengan orang tua si Citra itu, Bu. Sepertinya itu deh yang mau saya lakukan. Baik, Bu, sangat antusias sekali ya Bu Dea ini untuk membantu anak didiknya yang bernama Citra itu ya, untuk masuk ke sekolah lagi biar dia lebih aktif lagi.
sampai-sampai nih Bu ya, Ibu sampai mau ke rumah orang tuanya Citra untuk membicarakan masalah-masalah Citra yang sering tidak masuk sekolah ini. Nah, menurut Ibu apa yang didapat dari pembicaraan kita Bu mulai tadi ini Bu Dea? Ya terus terang saya awalnya kan bingung ya Bu, tetapi setelah saya berbicara dengan Ibu, terus kita ngobrol-ngobrol, saya juga berkolaborasi kan dengan Ibu, saya tuh mendapatkan pemecahan masalah gitu loh Bu. Nah sekarang saya sudah ada ini nih cahaya yang terang benderang gitu Bu dalam pemikiran saya. Kemudian saya juga jadi tahu nih gimana cara bantu si Citra dalam memecahkan permasalahannya. Nah, jadi Citra ini nanti saya akan bicara dari hati ke hati, ngobrol dengan dia, ngobrol tentang kehidupan sehari-harinya, dan juga saya mau menghubungi orang tuanya supaya Citra ini rajin seperti dulu gitu Bu, dan juga menyarankan supaya makanannya, jualannya itu dijual di kantin sekolah dan Citra bisa masuk lagi dengan rajin gitu Bu. Baik, Bu Dea. Saya sangat antusias sekali nih, Bu. Sangat mendukung sekali. Nah, kapan nih rencana akan dilaksanakan, Bu? Insya Allah ya Bu, pada minggu ini saya mau melakukan ini. Saya juga cari-cari waktu yang luas ketika orang tua Citra ini nggak bekerja gitu Bu. Oh iya, Bu. Makasih ya, Bu, atas kesempatannya. Saya tunggu loh, Bu, informasinya selanjutnya dari Bu Dea. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu ya, bagaimana kelanjutan dari diskusi dan pemecahan masalah yang dilakukan oleh siswa Ibu itu sendiri. Iya, baik Bu. Sebenarnya saya juga bilang terima kasih nih ke Ibu sebanyak-banyaknya gitu Bu, karena sudah mau berkolaborasi dengan saya, kemudian memecahkan masalah murid saya secara bersama-sama gitu Bu. Saya ucapkan terima kasih ya Bu. Baik, Bu. Sama-sama, Bu. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan ya, Bu ya. Baik. Assalamualaikum, Bu Dea. Waalaikumsalam, Bu Fitri. Alhamdulillah, Bu Fitri sudah selesai ya melaksanakan kucingnya ya dengan Budia. Gimana nih Bu perasaan Bu Fitri setelah melaksanakan kucing? Alhamdulillah, Pak, berjalan lancar dan Bu Dia tadi sudah menceritakan permasalahan-permasalahannya, Pak, yang ada di kelasnya. Kemudian saya sudah menyikapi dengan baik dan alhamdulillah sudah ada derang benderang dan ada solusi dari permasalahannya itu, Pak. Oh, jadi sudah ada solusi Bu ya? Iya, Pak, sudah ada solusinya. Oh, baik. Jadi menurut Bu Fitri, indikator keberhasilannya itu sampai yang sudah disampaikan sama Bu Dea itu sudah tercapai Bu ya? Iya, Pak, sudah tercapai. Tadi ketika saya tanya ke Bu Dea ya, Pak, ketika di Koci, dia itu sudah menemukan sendiri solusi yang harus dia lakukan, Pak, untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada di kelasnya itu, Pak, tentang muridnya itu. Tadi Bu Fitri setelah melakukan kucing dengan terhadap apa? Bu Dea ya? Iya. Saya juga mencatat beberapa bagian-bagian penting Bu. Ini perlu saya sampaikan Bu. Iya, baik, Pak. Jadi tadi obrolan sudah berjalan apa? Santai penuh dengan tanda tawa gitu ya. Kemudian sekalipun santai, kemudian sambil bercanda, tapi tetap fokus pada permasalahannya ya. Kemudian Bu Dea mendengarkan Bu Fitri mendengarkan dengan baik ya. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan, kemudian Ibu juga telah berada di permasalahannya Bu Dea. Artinya Bu Fitri sudah bisa memposisikan diri di posisinya Bu Dea. Ya. Kemudian yang paling penting itu ketika menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh Bu Dea. Kemudian juga memberikan umpan balik bagaimana kalau itu dilaksanakan. Kemudian Bu Fitri sendiri
juga pengen tahu gimana nanti hasilnya gitu kan. Jadi itu yang saya catat dari Bu Fitri ya. Kemudian kira-kira apa nih kompetensi yang ingin Bu Fitri kembangkan setelah coaching dengan Bu Dea? Iya, kalau tadi ketika di Koci saya sudah berasa sekali untuk tetap hadir penuh Pak, untuk mendengarkan permasalahan yang dari budaya itu Pak. Kemudian saya juga aktif mendengarkan dengan seksama dan sudah memberikan umpan balik Pak. Tapi yang perlu dikembangkan untuk saya sendiri ya Pak ya, yaitu membuat pertanyaan-pertanyaannya Pak. Oh ya, jadi yang perlu dikembangkan terkait memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya. Iya Pak, betul itu Pak. Baik. Satu pertanyaan lagi Bu ya. Jadi menurut Bu Fitri, indikator apa nih sebagai coach itu dikatakan berhasil? Iya, jadi tadi itu Pak ya, Budaya itu sepertinya bersemangat sekali Pak untuk di coach itu. Nah, dia itu bisa menemukan sendiri solusinya Pak, tanpa saya membagikan masukan-masukan. Tetapi itu Pak, Budaya itu menemukan sendiri loh Pak jawabannya. Dan sepertinya Budaya itu sudah lega Pak, sudah menceritakan apa yang menjadi unek-uneknya Budaya itu Pak. Dan sekarang dia itu lebih merasa bersemangat lagi Pak. Itu Pak. Oh iya. Jadi indikatornya adalah coaching dikatakan berhasil ketika dia sangat bersemangat dan juga berhasil menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya, dari permasalahan budaya ya. Itu Iya tentang Pak. citra yang tidak sering tidak masuk gitu ya. Iya Pak. Ya, namun itu perlu ini Bu ya, terkait pertanyaan itu tadi sempat saya dengar solusi dari budaya itu nanti kita jualan gitu ya ke sekolah ya. Iya Pak. Kalau menurut saya itu lebih diperdalam lagi. Misal ketika Citra nanti jualan di sekolah, nanti bagaimana teman-teman yang lain? Maksudnya itu harus juga dipikirkan teman-teman yang lain ketika melihat Citra itu jualan di sekolah. Nanti kalau ada yang ikut gimana? Itu juga Begini Pak. jadi perhatian itu nanti. Ya, tadi itu Pak sudah menemukannya Pak ya solusinya. Bukan itu Citra itu menjual sendiri Pak, tapi menitipkannya. Nah, Citra itu nanti itu tetap belajar di dalam kelas Pak, karena tugas kantin itu sudah ada Pak gitu. Cuman menitipkannya Pak. Oh iya, maksud saya itu ketika teman-teman yang lain itu tahu kalau Citra nitip jualan ke kantin, nanti kan kalau misalnya ada teman yang lain juga ingin nitip gitu, itu kan juga perlu diperhatikan nanti. Iya Pak, ini kan cuman satu anak yang Budaya alami. Nanti kalau misalnya ada anak lagi itu mungkin Budaya akan lebih bisa menyelesaikan juga Pak permasalahannya dengan muridnya yang lain. Oh, kan tidak semua murid itu juga ikut berjualan Pak ya. Ya, takutnya itu takut ada yang ikut gitu. Jadi gini aja Bu, terus pantau aja perkembangan dari Budaya ya. Iya Pak. Tahu saja nanti perkembangannya. Selebihnya luar biasa sekali untuk Bu Fitri mengcoaching dari Budaya. Jadi menurut saya Bu Fitri sebagai coach yang luar biasa lah. Makasih Pak. Makasih ya. Ya sama-sama Bu Fitri. Ibu saya ini mohon ke ini ya, mohon undur diri dulu, soalnya ada keperluan nih. Makasih Bu Fitri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sinan.